Saudara, tak ada yang menyangka di hari Jumat pagi puluhan pekerja yang tengah mengais rezeki malah kehilangan nyawa. Peristiwa naas itu terjadi di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Galian batu alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga, hari itu tiba-tiba ambruk menyebabkan 21 orang tewas dan 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Suasana duka menyelimuti keluarga korban longsor. Sabtu malam, puluhan warga ikut mengantarkan kedua korban ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Desa Cikesal, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sehari-hari kedua korban bekerja sebagai kuli batu di Gunung Kuda untuk menafkahi istri dan anaknya. Kepergian para korban tentu menjadi pukulan telak bagi keluarga, sebab sebagian besar korban adalah tulang punggung bagi istri dan anaknya. Duka mendalam salah satunya dirasakan Yuni Mulyatiningsih, istri dari Rino Ahmadi yang menjadi korban tewas musibah longsor Gunung Kuda. Jumat sore, dia mendengar kabar bahwa suaminya yang bertugas sebagai operator alat berat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Yuni tak kuasa menahan kesedihan yang mendalam lantaran orang terkasihnya telah wafat. Yuni terbayang putrinya yang masih berusia 4 tahun. Satu-satunya buah pernikahan Yuni dan Rino di tahun 2020 itu kini menyandang status yatim dan tak lagi melihat ayahnya. Ketemu pukul 5 sore, baru ketemu, itu langsung dibawa ke rumah sakit, tapi udah dalam kondisi udah nggak bernyawa katanya. Saya dikabarin mau maghrib itu tuh udah yang ikhlas aja, ya sudah udah nggak ada katanya, udah ikhlas aja, ikhlasin katanya gitu. Sementara itu, ketidakpastian nasib korban yang masih hilang membuat keluarga cemas dan bergegas ke lokasi longsor untuk mencari kerabatnya. Salah satunya adalah keluarga korban yang hilang atas nama Puji Siswanto. Mereka datang dari Blora ke lokasi longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon untuk mencari keberadaan keluarganya. Sujiarti, kakak kandung korban, menyebut ia sempat berkomunikasi dengan adiknya malam sebelum kejadian dan berjanji akan pulang kampung ke Blora saat Idul Adha. Namun nahas, peristiwa longsor itu terjadi dan Puji Siswanto masih belum ditemukan. Ya Bu, usianya berarti sekarang berapa Bu? Keluarga kita semua itu semoga bisa cepat ketemu, apapun itu, iya apapun kondisinya bisa cepat ketemu gitu. Jadi kita keluarga nggak gimana ya, rasanya agak gelo kalau nggak ketemu. Jadi kita ya tetap menunggu di sini. Ibu dari Blora jauh? Iya, dari Blora, keluarga Blora ke sini semua, nggak ada yang ketinggalan. Petaka tambang longsor bak mimpi buruk bagi keluarga para korban. Suami, anak, kakak, ayah yang hari itu berpamitan untuk bekerja ternyata tak pernah pulang lagi. Bukan hanya pilu kehilangan sosok keluarga, mereka yang ditinggalkan juga hilang arah karena tak lagi punya penyokong keluarga. Petaka ini juga menyisakan trauma bagi para korban selamat. Junanta adalah satu-satunya dari 4 operator alat berat di tengah reruntuhan yang selamat. Junanta berharap segera pulih dan dapat kerja setelah lokasi ini ditutup. Junanta menceritakan kejadian duka itu terjadi sangat cepat. Seketika material bebatuan dari ketinggian sekitar 50 meter ambruk dan menimbun seluruh mobil truk, operator, dan orang-orang di sekitar lokasi. Beruntung bagi Junanta, material yang jatuh di sekitarnya tidak banyak. Di saat yang sama, dia juga terlindung dari batu besar yang berada di sampingnya. Junanta yang panik langsung keluar mobil dan langsung melarikan diri. Dia tak sanggup melihat musibah itu yang menimpa banyak korban tersebut. Ya paling berapa, enggak sampai 10 detik lah, orang cepat banget langsung set, timba tuh udah masuk semua, kaca nih udah mepet saya, sampai saya ngelepasin kaki aja susah, udah kena langsung buka pintu
langsung loncat lari. Lihat anak-anak beko udah pada nggak ada semua, saya udah nggak sadar lah. Udah lihat beko udah hilang semua. Di tengah musibah besar tersebut ternyata masih ada sedikit keajaiban. Salah satu korban longsor, Tariana, berhasil selamat setelah terjebak di dalam truk yang tertimbun longsor selama hampir setengah jam. Tariana melarikan diri ke dalam truk begitu melihat longsor. Namun longsoran tambang lebih cepat dari perkiraannya dan menimbun truk tersebut. Tariana selamat setelah berhasil menghubungi rekannya via telepon seluler saat terjebak. Ia akhirnya berhasil diselamatkan dengan mengeluarkannya dari truk yang tertimbun longsor. Longsor ya, Bapak ada di mana posisi? Ada di dalam mobil, Pak. Ada di dalam Masuk mobil. dia lari ke dalam mobil. Terus tertimbun mobilnya. Tertimbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup. Tolong bantuin saya kejepit. Oh, di dalam longsoran itu sempat. Iya, di dalam mobil, Pak. Terus gimana, Pak? Ceritain terus. Nah, terus langsung teman saya nyariin. Pakai dongkrak nggak bisa, pakai manual. pipa, pakai manual pipa bisa. Setelah saya dibegokin baru bisa keluar gitu, Pak. Oh, sempat kejepit berarti di Iya, setirnya. kejepit, Pak. Insiden memilukan di Gunung Kuda jadi bukti lemahnya tata kelola dan pengawasan kegiatan tambang di sana. 21 nyawa melayang akibat longsor di galian tambang. Ini bukan perkara angka, sebab tiada kerja seharga nyawa. Tapi petaka tambang ini telah merenggut para tulang punggung keluarga. Belum lagi, famili di rumah cemas menanti kabar keberadaan anggota keluarganya yang sampai saat ini masih hilang. Longsor maut di Gunung Kuda harus ada yang tanggung jawab. Rupanya jauh sebelum Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat, dia pernah mengingatkan potensi bala di Gunung Kuda. 7 Oktober 2021 dia datang lokasi galian C. Kala itu Deddy masih duduk sebagai anggota Komisi 6 DPR RI. Deddy bilang aktivitas penambangan di sana tak penuhi standar keamanan para pegawainya. Deddy yakin kalau lihat dari cara menambangnya, potensi roboh atau longsor sangat tinggi. Tapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Tegas Deddy bilang petaka longsor di galian C Gunung Kuda jadi tanggung jawab pengelola tambang. Kebijakan diketok, sanksi diberi. Deddy perintahkan jajaran Dinas SDM Provinsi Jabar untuk menyetop kegiatan penggalian dan mencabut izin tambang. Izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Malapetaka tak cuma terjadi di Gunung Kuda saja, tapi merembet ke kehidupan keluarga yang kehilangan tulang punggungnya. Keluarga korban gelisah bagaimana nanti melanjutkan hari-hari ke depan. Kepada Gubernur Jawa Barat, korban yang selamat sampaikan harapan. Sebab pasca penderitaan yang dialami, pemerintah kini jadi tempat bersandar agar roda kehidupan mereka bisa terus berputar. Deddy Mulyadi janji bakal bantu ringankan keluarga korban petaka tambang Gunung Kuda. Mereka tak bakal ditinggal sendirian. Anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap harinya. Ya, sudah tahu dilarang tapi masih ngotot melakukan aktivitas pertambangan. Polisi akhirnya tetapkan 2 tersangka lantaran lalai hingga puluhan nyawa meregang sia-sia. Banyak keluarga jadi kehilangan sandaran hidupnya. Regulasi pertambangan dan pengawasan ekstra ketat mesti serius diterapkan. Mau sampai kapan?
Nyawa pekerja diobral demi kejar profit tinggi tanpa peduli pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Saudara, usai jeda di berita utama, ambulans yang hendak membawa pasien darurat ke rumah sakit ditabrak oleh pengendara mobil. Akibat tabrakan, sopir ambulans dan pasien tewas. Kami segera kembali.